Oke, kembali lagi bersama gua di channel FPA Kreatif. Seperti biasa, gua akan berbagi tutorial vektor di Android. Nah, pada kesempatan kali ini, buat kalian yang belum tahu tools dan juga belum tahu layer dan apa saja yang ada di Infinity Design, kali ini gua kasih tahu ya. Jadi, tools apa, kemudian settingan toolsnya, dan juga penempatan layer. Nah, kali ini seperti biasa, penerangan dan cara penggunaan tools yang biasanya gua gunakan. Nah, kita langsung ke videonya. Let's go. Nah, pertama kalian bisa langsung buka aplikasi Infinity Design. Itu yang ada yang logonya warna biru, yang ada apa ya? Kuasnya lah. Kemudian setelah kalian buka Infinity Design, ada logo plus yang ada di pojok kanan atas. Kemudian kalian bisa tambahkan saja baru, bukan tambahkan, klik baru ya. Nanti ada tampilan yang seperti ini. Setelah tampilan seperti itu untuk memberikan nama ke sebuah projectnya. Kemudian untuk ukuran kanvas di bawah ada lebar dan juga tinggi. Di sana gua atur 100x100. Setelah itu langsung saja klik buat. Setelah diklik buat, kalian klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, kemudian klik import. Itu semuanya udah gua tandain ya, udah gua kasih panah supaya kalian tidak kebingungan lagi. Nah, setelah ada tampilannya seperti ini, itu ada kan yang dipilihnya ada galeri, kamera, cari, dan lain-lain. Nah, biasanya gua pilih aja dari galeri, karena biasanya objek yang akan gua gambar itu sudah gua sediain di galeri tersebut. Jadi supaya tidak pusing untuk mencarinya, ya gua udah siapin. Nah, kemudian nanti ada tampilan yang seperti ini. Itu perhatikan di bawah ya. Tadi logonya ada yang bukan logo, tapi ada pilihan-pilihan yang lumayan, ada 4 biji lah. Biasanya gua pilih yang urutan kedua. Setelah mobilnya dipaskan, langsung centang aja. Nah, di sana ada yang deket titik 3 tuh ada tombol buat menampilkan layar. Bukan tombol, logo untuk menampilkan layarnya. Setelah layarnya tampil, otomatis objeknya juga akan tampil. Nah, setelah objeknya tampil, kalian bisa klik objeknya dulu untuk menaikkan opasitasnya. Karena biasanya kalau untuk tracing itu opasitasnya otomatis ke 50. Jadi kalian bisa naikin dulu atau turunkan dulu. Kemudian klik logo yang berbentuk V kebalik, itu namanya tools. Nah, kemudian klik untuk toolsnya, kalian pilih yang pena. Nah, untuk kuasnya kalian pilih aja ballpoint pen. Nah, karena kenapa gua selalu milih ballpoint pen, karena ya paling gampang lah. Kemudian untuk mengatur ukurannya, ada dari urutan 2 dari bawah. Itu untuk mengatur ukuran. Jadi misalkan ukurannya mau berapapun terserah kalian. Dan di sini gua pakai ukuran 0,7. Kenapa gua menggunakan ukuran itu? Karena supaya tidak terlalu kelihatan gede, tidak terlalu kelihatan kecil. Kalau kalian perhatikan ya, dari tutorial-tutorial yang sebelumnya, biasanya gua untuk di bagian pinggirannya itu outlinesnya biasanya gua pakai ukuran 1,5. Tetapi itu tergantung dari style dan tergantung dari kebutuhan kalian. Misalkan kalian butuhnya buat stiker, ya buatlah outlinesnya 2 kali dari line art di bagian dalam. Misalkan gimana ya penjelasannya, biasanya kalau gua outlinesnya itu 1,5 dan line art dalamnya itu ukuran 0,7. Di sini untuk style yang sekarang gua gunakan 0,7 buat keseluruhan, entah itu line art ataupun outlines untuk bagian pinggiran semua mobil. Nah, itu yang disebut pinggiran itu. Jadi setiap bagian yang berada di luar dari si objek, misalkan kayak bagian, ya banyak lah, pokoknya seperti tadi aja gua udah tampilin. Nah, kemudian setelah outline selesai, baru kalian bisa lanjut ke line artnya. Untuk line art itu biasanya agak-agak disebut mudah juga enggak, karena banyak sekali bagian yang biasanya kelewat. Kayak misalkan bagian, ya banyak lah pokoknya yang perlu digambar kalau untuk line art. Dan juga kalau untuk vektor mobil itu
nggak terlalu ribet, tidak seperti vektor motor. Kalau vektor motor itu satu projectnya itu bisa memakan waktu 3 jaman, dari mulai line art, kemudian coloring atau bagian pewarnaan. Itu memakan waktu yang sangat banyak sekali, lelah juga sih. Kalau untuk vektor mobil itu lebih ke simple karena line artnya itu tidak terlalu padat dan juga bagian-bagiannya itu gak terlalu banyak juga untuk setiap partnya itu. Kalau motor, apalagi motornya yang kayak motor kemarin tuh Ninja SSR, NSR, Ninja SS, dan ya pokoknya motor yang kelihatan mesinnya itu sangat-sangat susah untuk digambar. Seriusan lah gua. Coba aja kalian gambar vektor mobil, kemudian kalian coba gambar juga vektor motor. Kalian bisa bandingkan perbandingan waktunya itu lumayan lama banget ya. Nah, untuk bagian line art itu kalian harus detail juga di bagian mana saja yang harus dikasih line art. Misalkan kayak bagian nut-nut dari mobil itu, apalagi misalkan bagian mesin kalau motor. Kemudian kalau mobil itu yang diperhatikan bagian nutnya. Yang dimaksud nut itu ya bagian pemisah. Misalkan kayak kap mobilnya itu kan kap depan, buat kap mesin itu kan biasanya terpisah dari antara bodi. Nggak ada bagian kap mesin yang menyatu karena biasanya itu kan dibuatnya terpisah supaya gampang buat dibukanya. Jadi ya kalau untuk vektor mobil ya cukup seperti itu saja. Kemudian kalau untuk bagian detailnya, misalkan detail bagian lampu, kemudian bagian lainnya juga, ya itu yang harus kalian tracing juga. Karena untuk bagian kaca depan itu atau bukan kaca depan sih, bagian lampu itu biasanya ya harus di tracing ulang karena berbeda lah dengan yang lain. Kayak misalkan framenya dan lain-lain itu kalian harus dibikin satu persatu masing-masing ya. Jadi jangan sampai ada bagian yang menyatu lah, apalagi untuk lampu itu. Jadi usahakanlah kalau untuk vektor mobil itu detailing di bagian line artnya itu kalian harus perhatikan, jangan sampai ada bagian yang kelewat. Nah, kalau untuk di bagian kaca, itu harus di tracing juga. Kalian harus perhatikan mobil itu memiliki 2 pintu atau 4 pintu. Kalau 4 pintu kan dari masing-masing sisinya itu kan terdapat 2 pintu. Jadi kalian harus perhatikan di situ juga, karena kalau misalkan mobil yang 4 pintu kalian bikin 2 pintu kan jadinya agak aneh juga. Jadi kalian harus detail juga di bagian situnya. Dan kalian harus tahu arah sambungan dari kaca ke bagian pintu juga. Kan bagian pintu itu ada nutnya juga. Jadi kalian harus perhatikan bagian hal sekecil itu pun kalian harus perhatikan. Setelah bagian detail gedenya selesai, tinggal detailing yang kecilnya. Misalkan ada bagian kayak buat emblem, kayak buat velg dan lain-lain, itu kalian bisa menyusul di bagian di akhir lah, atau bisa dibilang di finishing. Untuk line art itu kalian perhatikanlah setiap partnya ada yang ketinggalan apa enggak. Jangan sampai semua bagiannya itu kalian tracing tapi ada bagian yang ketinggalan. Soalnya kalau terlalu banyak part itu rawan sekali yang namanya ketinggalan. Apalagi kalau untuk vektor mobil ya, gue juga karena mungkin pusing, jadi rawan sekali yang namanya ketinggalan di bagian partnya. Dan cukup sekian untuk tutorial kali ini. Kita lanjut di next bagian coloring, dan ini untuk hasil dari line artnya. See you di next tutorial.